Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, beserta program itikaf sebulan terakhir Ramadan 1447 Hijriah di Masjid Al-Ijabah Depok. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita di jalan yang lurus, selalu memberikan kita petunjuk hidup agar kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Dan kita berharap, bermohon kepada Allah agar Allah jaga kesehatan kita, Allah jaga iman kita dan Islam kita, serta spirit ibadah kita sampai selesai Ramadan insyaallah. Judul kita hari ini adalah Ramadan workshop terbaik meningkatkan kualitas, kapasitas dan produktivitas diri. Ini judul begitu tuh, Nurdin ya. Ramadan workshop terbaik meningkatkan kualitas, kapasitas dan produktivitas diri. Saya prihatin ya, kenapa umat Islam ini tidak berkualitas, kurang berkualitas. Itu memang sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW. Di akhir zaman kita banyak tapi tidak berkualitas. Rasulullah menjelaskan sebabnya ya karena kita ditimpa oleh penyakit wahan. Wahan itu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Kalau ditanya orang kita sekarang dua hal ini, cinta dunia, takut mati, ya kayaknya jarang yang selamat ya. Coba lihat pola hidup kita kan, cinta dunia, untuk menyisihkan waktu 10 hari aja susahnya setengah mati. Padahal luar biasa kan kebaikan yang kita dapat dijanjikan Allah dan Rasulullah. Apa karena memang kita kurang percaya pada janji Allah dan Rasulullah, atau karena tidak paham? Kalau tidak paham kita bisa belajar. Makanya ada fikih itikaf kan. Sekarang mah tinggal cari aja di Google tentang fikih itikaf. Wah, banyak sekali. Sekarang menuntut ilmu itu sebenarnya jauh lebih mudah ketimbang kita waktu kita kecil kan. Saya tuh dapat guru ngaji aja belajar Quran tuh nunggu sepekan, karena dia ada di kota, saya di kampung, jalan 26 kilo dalam hutan. Dia datang cuma sekali sepekan, jualan sambil ngajar kita. Kalau dia sakit atau kalau dia pergi dagang ke kampung lain nggak dapat tuh deh, karena 26 kilo jalan kaki dalam hutan sambil dibawa barang jualan, terus dibeli orang kampung, terus dibeli apa lagi produk kampung, dibawa lagi di pasar. Malam-malam dia ngajar. Dia cuma 2 hari, datang hari Jumat, datang hari Kamis sore sampai, ya kan, Jumat, besok Sabtu dia balik lagi. Karena hari Ahad pasar lagi, kampung lain kan, kota ini. Jadi sekarang kalau ada orang, wah, karena susah cari ilmu, dia nggak mau berarti dia gunakan handphonenya, gadgetnya atau laptopnya untuk enggak cari ilmu yang bermanfaat kan. Kemudian cinta dunia, kemudian takut mati. Kenapa rumah sakit laku? Sejak dari dokter pribadi, klinik, sampai rumah sakit besar-besar, makin banyak, semakin banyak pasiennya. Ini di Depok aja ada berapa rumah sakit gede-gede. Ini di Margonda bangun lagi satu lagi itu, ya kan? Di Margonda, lihat kan sebelah kanan sono kan. Penutur suaranya sepanjang jalan TB Simatupang, Siloam lah, apalah ada, boleh lihat gedung sepi, bangun rumah sakit. Bahkan gedung yang di bundaran
apa itu, Bundaran Senayan itu, ada teman kita punya gedung gede banget di situ. Saya sering isi dulu di situ. Itu udah dikejar-kejar rumah sakit. Karena kontraknya udah habis 30 tahun. Kendala karena dia mau buat rumah sakit kayak hotel bintang 5 gitu kan. Nggak boleh, syaratnya gedung udah 30 tahun karena harus ada helipad di atasnya. Jemput pasien pakai helikopter. Kendala itu, kalau udah berubah jadi rumah sakit itu. Perusahaan-perusahaan besar ada di situ, ada apa, mobile. Iya kan? Ada gede-gede perusahaan minyak saja. Kenapa orang rumah sakit laku, dokter laku? Nggak cukup dokter kalau udah spesialis bisa 45 rumah sakit dia prakteknya, nggak berarti tidur 24 jam. Saya cerita teman-teman yang spesialis rumah sakit nawarin saham agar dia tetap di situ, kayak Hermina segala itu nawarin saham dokter-dokter spesialis itu agar dia berkerasan di situ. Para pasien nambah terus. Pertama memang direkayasa orang sakit dengan makanan, pola hidup, ya kan? Itu diciptain obatnya. Dia paham hadis ini nih, likulli da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya. Paham dia di situ. Entah orang Afrika dijadikan kunci apa, kelinci percobaannya, atau orang Indonesia, terserahlah kan. Jika orang kita hubud dunia, takut mati. Kalau sakit itu seakan-akan harus mati gitu loh. Berobat itu harus hidup. Keliru. Nggak ada kaitannya sakit dengan mati, itu nggak ada. Tazawwad bittaqwa fa innaka la tadri. Berbekallah kamu dengan takwa karena kamu tidak tahu idza janna al-lailu hal sata'ishu ila al-fajri. Kalau sudah malam datang, apakah kamu ada jaminan hidup sampai besok pagi? Enggak ada kan? Wa kam min salimin mata min ghairi illatin wa kam min maridin 'asha hina min ad-dahri. Betapa banyak orang sehat mati tanpa sakit, dan betapa banyak orang sakit enggak mati-mati. Ya kan? Wa kam min syabin yusbi wa yumsi amina wa qad nusijat akfanuhu wa la yadri. Berapa banyak anak muda pagi sore petanteng masih merasa hebat kan? Malam kafannya udah disiapin oleh malaikat. Artinya ajalnya udah sampai malam. Tabrakan lah, apalah, berantem lah. Nah, itu. Karena orang kita asabahumul wahan, ditimpa oleh penyakit wahan, akhirnya apa? Hidup mikirin dunia terus, mau hidup 1000 tahun. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin. Orang-orang Yahudi itu, Allah katakan, orang-orang musyrikin itu ingin hidup 1000 tahun. Jadi dulu ada cerita film judul yang hidup 1000 tahun kan, atau novel. Itu dari Al-Quran. Padahal Allah katakan, wa ma huwa bimuzahzihi minal adabi an yu'ammar. Diberi umur panjang, enggak ada jaminan dia menyelamatkan dia dari api neraka kan? Enggak ada jaminan. Maka doa jangan minta panjang-panjang umurnya. Kalaupun minta panjang umur, minta sehat dan berkah. Ya kan? Jadi Allah kasih utawil umurana, panjang umurnya Allah kasih 150 tahun. 70 tahun kena stroke. Berarti berapa tahun tuh? 80 tahun sakit. Berat sakit itu. Makanya Allah ngajarin kita, Allahumma anta syafi la shifa illa shifa'uk fasfini shifaan la yughadiru. Sama Rasulullah ngajarin kita agar kita berlindung dari sakit. Dan sakit itu memang gak enak. Walaupun Nabi Ayub juga diuji sakit kan. Sakit itu bagian juga dari ujian. Tapi Allah suruh kita berlindung. Rasulullah ngajarin kita untuk berlindung. Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau saya sakit, Allah yang menyembuhkan, bukan rumah sakit.
Jadi kita kalau kena wahan itu akidah rusak dong akidah. Kita kaitkan mati dengan penyakit, kita kaitkan kemiskinan dengan pekerjaan. Nah, ada kaitannya, ya kan? Akidah kita rusak, hidup kita susah. Sekarang susah. Tadi disuruh pakai BPJS, BPJS-nya riba. Orang kita suruh masuk ke dunia riba yang diharamkan mutlak oleh Allah Ta'ala. Sekarang mau dicabut. Mau dibayar, enggak dibayar stres, dibayar stres. Karena sistemnya kalau kita di rumah kita ada 5 orang anggotanya, semua harus bayar. Satu aja enggak bayar, yang lain stop. Bahkan ada ancaman dulu kan, zaman akhir-akhir Jokowi itu, yang enggak bayar PJS semua akan dipersulit. KTP lah, urat tanah apa-apa dipersulit. Kan itu kan malak kan. Memang harus bayar masyarakat. Apakah cukup bayar pajak, bayar zakat, bayar ini, bayar ini? Ya, persoalannya maling semua kan, ya kan? Sekarang mau infak, mau sedekah, mau dikelola untuk MBG lah, apalah macam-macam. Sampai Menteri Agama suruh stop itu zakat, cukup yang lain-lain aja. Kan ngaco, lebih ngaco lagi. Jadi akidah kita rusak, kita di dunia susah. Secara hati, secara pikiran susah. Pikiran kan takut melulu kan, hati takut melulu, pikiran negatif melulu kan. Gak berani main hujan. Hujan dikit takut sakit nanti berobat mau sakit. Padahal mandi hujan itu salah satu cara membuang setan. Salah satu cara mengusir setan. Setan kan diciptakan dari apanya? Dari api kan. Dia takut sama apa? Air. Jadi kalau ada anak-anak main hujan, kita takut. Kenapa? Udara kotor, sakit dia nanti, susah bawa rumah sakit. Padahal main hujan tuh, kalau saya dulu mainan saya betul. Mau jam 12 malam hujan main, cari ikan dapat, sehat dapat. Nah, jadi jauh banget ya. Kalau kita ditakut-takutin, jangan keluar, nanti batuk. Memang disebarin virus itu. Bill Gates diantara yang dipakai sama Zionis itu untuk menyebarkan virus itu kan. Jadi kalau kita lihat ya, ibadah Ramadan ini memang luar biasa. Ini kesempatan kita menjalani workshop Rabbani yang terbaik untuk meningkatkan kualitas, kapasitas dan produktivitas diri kita. Kenapa kita tidak berkualitas? Ya, kalau sudah tidak berkualitas, tidak akan ada peningkatan tidak akan ada peningkatan kapasitas, ya kan? Di masyarakat kita bisa dilihatlah. Kenapa susah merubah pola hidup, pola cari rezeki contohnya. Karena rezeki ini menurut saya paling bahaya dalam hidup. Rezeki kalau tidak pandai kita memahaminya, bisa jatuh kita ke syirik. Kayak rezeki seakan-akan dari perusahaan, tempat kerja, dari orang, dari pasar, dari warung. Enggak, rezeki itu dari Allah. Cuman jalannya bisa macam-macam. Itu Khairul Tanjung, itu dokter gigi itu. Enggak pernah praktek dokter gigi dia. Punya gedung-gedung besar-besar dia kan, properti. Coba lihat. Buktinya rezeki itu tidak melihat ya, jurusan kita. Banyak orang sumber rezekinya tidak sesuai dengan sekolahnya. Banyak banget. Bahkan ada yang nggak tamat SMA katanya bisa jadi wapres. Nggak ada ijazahnya bisa dibilang-bilang ada. Ya kan? Rezekinya dia. Iya bang. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha', ya kan? Wa tanzi'ul mulka man tasha'. Yang penting dalam Islam itu satu, pertama halal, itu yang penting kan. Cara kita mencari rezeki itu halal. Yang kedua berkah.
Berkah itu tidak ada kaitan dengan nilai nominal, karena dia value. Berkah itu value. Ya kan, kayak kenapa disebut Lailatan Mubarakah? Lailatul Qadar disebut Lailatan malam yang penuh berkah. Karena value-nya. Masa semalam 12 jam atau 8 jam kita semalam nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Luar biasa kan? Value kan? Maka hidup kita tuh value. Harus ada value. Tapi value-nya dari Allah. Kalau manusia value-nya paling 1 2. Lah kalau kapasitas diri tidak ada perubahan, peningkatan, produktivitas juga nggak akan meningkat, ya kan? Nah ini Ramadan ini saya renung-renung, ya puluhan tahun merenung terus karena ceramah terus kan Ramadan. Ini momen terbaik nih untuk, dan polanya workshop, nggak thalabul ilmi saja. Kalau kita pergi ke belajar taklim kan hanya belajar ilmu saja kan, tapi ini nggak praktek. Dulu ketika saya jadi vice president perusahaan properti dan perhotelan tahun 95, ya coba lihat, kuliah saya fakultas syariah, tapi bisa jadi vice president perusahaan properti dan perhotelan. Akuntan belum paham banget itu, tinggal langsung panggil teman murid, tolong kasih tahu saya buat laporan keuangan. Mbak dikasih tahu gini caranya. Baca laporan keuangan gimana cara? Begini caranya. Kursus kilat 5 menit doang. Habis itu suruh beli buku. Kamus, mungkin Pak Faisal tahu nih orang akuntan ya. Hijau kecil apa? Jadi situ kumpulan-kumpulan istilah tentang akuntansi. Kecil bukunya. Kata murid saya itu, tamatan stan itu, Ustaz nggak usah bayangin bahwa akuntansi itu rigid begitu. Kami belajarnya iya, prakteknya nggak ada 5% katanya. Nah, ini ada semua nih. di apa istilahnya? Kamus akuntansi. Kamus akuntansi. Ini sih ada semuanya. Kalau nggak tahu baca, pokoknya waktu itu kan balance sheet kan. Sampai balance sheet dia saya dulu nggak tahu itu. Saya udah jadi vice president. Yang paling susah saya belajarnya beberapa hari itu akuntansi itu. Orang lain sih insya Allah cepat. Nah, benar ternyata hanya beberapa kata aja dia untuk dipakai kan dalam prakteknya. Dulu kenapa anak-anak stan dulu hebat ya dibanding anak-anak akuntansi di luar stan. Saya menerima karyawan kan waktu itu mau cari akuntan. Beberapa orang saya terima dari universitas swasta terkenal Jakarta. Nggak bisa dia menyusut. Saya acak itu nih lembaran laporan pengeluaran ya. Tolong susun dalam bentuk laporan keuangan seperti apa, uang masuk, uang keluar, gitu kan, nggak bisa deh. Padahal S1 akuntan. Kalau anak stan setengah semester itu tahu dia. Kenapa? Karena prakteknya banyak mereka itu. Maka terkenal lah. Ada 2 dulu sekolah yang terbaik. Saya dengar dari orang ya, bukan dari saya aja. Pertama stan terbaik dalam pengertian di jurusannya dia. Ya kan? Yang kedua Lipia. Alhamdulillah saya tamat dari situ. Ya cuma sekarang udah merosot. Kalau dulu memang luar biasa. Jadi Ramadan ini workshop. Ilmu-ilmu yang kita pelajari selama ini praktek sekarang. Ya kan? Praktekin. Wah, kalau kita pelajari ini satu buku nih. Sendiri nih. Kalau takdirkan nanti Helmi, ya ini bisa jadi buku dia Helmi. Jadi Ramadan workshop Rabbani terbaik untuk meningkatkan kualitas, kapasitas, produktivitas diri. Jadi nggak perlu lagi kita belajar metode dari Barat itu. Ya, nggak perlu lagi, cukup agama kita. Karena semuanya agama kita, ya saya lihat fungsinya itu meningkatkan
kualitas diri, kapasitas diri jadi meningkat, kemudian produktivitas itu sudah otomatis itu. Ya. Dan side effect-nya luar biasa. Ramadan ini side effect-nya luar biasa. Coba masalah ekonomi meningkat kan. Saya lihat YouTube tentang orang asing, orang Indonesia, YouTuber meliput tentang buka puasa, tentang kayaknya melejit, perputaran ekonomi itu jadi berpuluh-puluh kali lipat ya. Itu baru efek kecilnya itu kan. Haji sampai jadi rebutan, sampai bisa korupsi triliunan di haji, bisa korupsi triliunan. Saya punya hitung-hitungannya potensi haji Indonesia. Satu ibadah haji. Umroh itu sekarang ya, setahun itu 1,8 juta orang. 1,8 juta saya dapat datanya dari travel. 1,8 juta, 1.800.000 udah naik terus. Karena umroh kan gak dibatasi. Kalau haji kan kasih kuota. Kalau rata-rata berapa yang sekarang, yang kemarin terakhir umroh siapa? Ada ibu? Hah? Pak Budi, berapa kemarin bayar Pak Budi? 43 juta ya? Kali 43 juta. Biar kita yang hitung orang yang korupsi. Itu 2, 3, 4. Kalau 4 digit triliun kan? Ya kan? Kalau 4 triliun berarti kan 77,4 triliun. Berapa orang yang hidup dari situ kan? Travelnya, pegawainya, suplai baju apa? Baju ihramnya, tasnya. Karena ada duit 77,4 triliun baru dari umroh. Cuman masalahnya orang kita tertariknya sama duitnya aja. Padahal duit itu kan side effect-nya aja ekonomi itu. Ini kayak sejadah ini, sampai saya lihat, saya survei di internet, ini penjual sejadah masjid ini banyak sekali sekarang. Karena sekarang orang ingin sejadahnya bagus-bagus, kan? Karena masjid udah pakai AC. Enggak zaman kita kecil dulu, ya keras-keras sejadahnya, ya kan? Kasar. Al-Huda itu sekali pasang sejadah itu hampir 1 miliar loh. Al-Huda, masjid Al-Huda. Itu diumumin tuh, sebulan 2 bulan dapat duitnya. Bagus, lebih bagus dari semangat. Jadi kalau masjid ada berapa di Indonesia? Kalau pasang sejadah 100 juta aja. Coba kita cari ya. Jumlah masjid di Indonesia. Sekarang mah ya 800.000 itu kan. Itu yang tercatat sama Depak itu. Yang nggak tercatat masih banyak. Banyak orang pribadi bangun dia nggak mau catatin. 800.000 hingga 811.000. 800.000. Kalkulator saya alhamdulillah cukup, berapa aja bisa deh. Cuman di angka-angka baru ini 800.000 lah, 800.000 kali 100 juta. Ya Allah, 80 triliun. Karpet aja. Makanya si India itu sepanjang Margonda berapa? Belum lagi sejadah pribadi kan? Sejadah pribadi, setiap rumah pasti ada sejadah. Pasti ada sejadah. Di rumah saya ada 10 kali sejadah. Walaupun jelek-jelek ya. Tapi saya pernah ceramah di rumah orang-orang kaya. Wih, sejadahnya itu bagus-bagus, mahal. Berapa? Dolar dia belinya. $300, $500. Sejadah kecil untuk sholat. Dia senang dia. Cuman apakah sedang dia pakai? Wallahu alam kan. Apa tambah khusyuk atau tambah
tambah nyesel. 80 triliun sejadah masjid aja. Jadi memang kalau Islam ini kita amalkan, semua akan produktif gitu ya. Maka itulah kita kasihan negara ini tidak paham Islam. Islam malah dibenci, Islam malah ditakuti. Padahal Islam itu rahmah. Apa itu rahmah? Kasih sayang Allah. Allah kalau udah sayang, ya kan? Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku, kata Allah, meliputi segala sesuatu. Yang kafir dapat, yang mukmin dapat, yang munafik dapat. Gak usah kita pikirin lagi dah. Kalau kita udah taat pada Allah, Allah naungi kita dengan rahmatnya, kasih sayangnya. Sumber rahmat itu ada pada Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Kami tidak turunkan Al-Quran itu kecuali syifa', kesembuhan dan rahmat. Tapi apa? Lil mu'minin. Iman dulu dong. Amalkan dulu dong Al-Quran. Sabata an sayyidati Aisyah radhiyallahu anha qalat, ya, dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr awakhir syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa iqadha ahlahu. Ya. Workshop Rabbani ini akan terasa atau akan terjadi pada puncaknya adalah pada 10 hari terakhir. Bagaimana Aisyah menjelaskan, Rasulullah SAW apabila masuk 10 hari terakhir, dia kencangkan sarungnya. Artinya sedikit dia tidur, bahkan malam-malam ganjil tuh Rasul nggak tidur sama sekali. Wa ahya lailahu, dia hidupkan malamnya. Wa aiqadha ahlahu, dia apa? Bangunkan istri-istrinya. Hadis ini jelas menunjukkan bahwa Ramadan ini semuanya adalah workshop terbaik. Dan puncaknya adalah ketika masuk 10 hari terakhir. Makanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan, hadis ini menunjukkan sangat dianjurkan untuk berijtihad itu bersungguh-sungguh fil ibadah, dalam ibadah, fil ashr awakhir kulliha, pada semua hari atau malam sebelum terakhir. Artinya jangan dipilih-pilih. Wa qala Ibnu Taimiyah juga mengatakan Lailatul Qadri fil ashr awakhir wa qad takunu fi autariha. Lailatul Qadar pada 10 terakhir, enggak ada 10 pertama atau kedua, enggak ada. Dan bisa saja pada malam-malamnya. Oleh karena itu, walihada kana Nabi SAW yajtahidu fil ashri kulliha. Rasulullah SAW bersungguh pada semua malam. Jadi enggak ada cerita tebak-tebak bidik-bidik itu kan. Apalagi ngalong-ngalong doang. Ngalong-ngalong doang, sini ngorok, tantang ngorok. Bukannya datang baca Quran, sholat, udah ngalong ngorok. Yang sholat, yang baca Quran terganggu kan? Ini pada ngorok. Syekh Ibnu Utsaimin juga menjelaskan, adanya sekarang orang berbeda dalam menentukan awal bulan. Beda kayak tahun ini kan, berbeda kan di antara negeri-negeri Islam, sehingga susah yang mana yang witir, yang malam ganjilnya, yang mana malam genapnya. Kita nih malam tadi ganjil, orang lain genap. Makanya dibilang jangan pilih-pilih. Jadi cara mandang ulama Masya Allah beda kan. Kalau kita, saya maunya malam ini aja karena malam saya cocok dengan awal puasa saya. Itu mah orang lain.
Nah, para ulama nggak begitu cara. Malah mau memberikan gambaran bahwa kita harus bersungguh-sungguh pada semua malam, sehingga kita nggak mikir lagi mau ganjil kayak dia, mau genap. Ya Allah. Makanya dia ada syair ya. Wal muhibbu yabqa 'ala al-babi wa la yabra'u hatta yablugha. Fala tabra'u hatta tablughu. Kalau orang sedang mencintai, ini syair Arab. Orang Arab tuh soal cinta bercinta itu luar biasa. Nggak, saya lihat susah tandingannya buat syair ini. Jadi kalau dia mencintai seorang anak perempuan untuk melamar, ya, dia nggak bakal beranjak dari pintu sebelum dibukain pintu. Diusir nggak ini dia. Nggak apa ya? Nggak bergeming dia. Kalau orang kita mental langsung down itu kan, diusir kan. Anak saya nggak cocok sama kamu gini, karena kamu nggak ada mobil gini kan, nggak ada rumah, nggak ada gaji. Down orang kita itu. Kalau Arab enggak, sampai diterima, ditongkrongin di situ. Nah, artinya kalau kita mau mencintai Lailatul Qadar, apa? Ya sampai selesai. Sebelum terakhir kita di sini terus, nggak akan beranjak-anjak kita kan. Ini saya kutip hadis ini dan penjelasan dari 3 ulama ini. Ya, begitulah luar biasanya workshop Ramadan. Kita bukan tataran teori lagi, udah tataran praktek udah. Ente cinta Qadar nggak? Cinta saum nggak? Cinta masjid nggak? Cinta Quran nggak? Cinta ini nggak? Bener nggak? Ayo praktek, ya kan? Nggak ada cerita lagi. Ntar dulu. Masih ada yang lebih penting. Kalau kita bilang masih ada yang lebih penting dari Lailatul Qadar, maka Rasul katakan nggak akan dapat lagi kita kebaikan. Kalau kita misalnya nganggap ke pasar lebih penting, pulang kampung lebih penting, cari duit lebih penting, Allah katakan faman hurima khairaha faqad hurim. Orang yang terhalang tidak dapat Lailatul Qadar, dia nggak bisa itikaf sebelum terakhir, ya. Jangan harap lagi dapat kebaikan. Nggak ada, karena nggak ada yang bisa melebihi itu. Kalau ada orang mengatakan itu cuma sunnah itu, mana kita baca hadisnya, ya sunnah itulah membuat kita dicintai Allah Ta'ala kan. Kalau yang wajib itu baru membuat kita bisa dekat dengan Allah. Allah belum tentu dekat sama kita. Tapi kalau kita udah lakukan yang wajib, lakukan yang sunnah terus menerus, apalagi sunnahnya sunnah muakkadah, ya kan, atau mustahab, ya insya Allah kita akan disayangi Allah. Ada nggak obsesi kita melebihi dari dapat kasih sayang Allah? Nggak ada kan? Orang kalau anak aja kalau nggak kasih sayang orang tuanya, menderita dia. Sekolah aja dulu kita kalau nggak ada kasih sayang guru sama kita, kalau kita dicuekin ya, karena bandel, karena begini, tersiksa kan? Di masyarakat kalau kita dikucilin, tidak disayangi, tersiksa kita. Apalagi Allah Ta'ala. Dan kita bisa tahu Allah sayang sama kita atau tidak. Jangan dibilang hanya Allah yang tahu. Iya, hanya Allah yang tahu, tapi Allah kasih tahu saya lewat Al-Quran, lewat kitabnya, lewat ayatnya, lewat wahyunya, lewat hadis-hadis Rasulnya. Jadi sekarang tuh cara iblis, nih logika iblis nih, selalu saya lihat tuh hanya Allah yang tahu kebenaran itu. Iya, hanya Allah yang tahu, tapi Allah kasih tahu kita. Allah turunkan Al-Quran tuh, ya'rifuna annahul haqqu min rabbihim. Mereka jadi tahu itu sebuah kebenaran dari Allah. Melalui apa? Wahyu. Atau melalui sabda Rasulullah. Jadi ini cara setan yang paling canggih untuk kita nggak mau mengklaim kebenaran, mengakui kebenaran yang kita miliki. Karena alasan apa? Hanya Allah yang tahu. Ya, kita bilang Syiah itu sesat, Sunni itu benar. Oh enggak, hanya Allah yang tahu. Loh, gimana sih? Tapi dalam hal lain dia mau dia. Ya kan? Dalam hal lain percaya dia. Matahari tahu anda itu matahari? Tahu. Karena kamu lihat kan? Iya.
Begitu juga agama di sistem kita tahu itu benar karena kita baca, maka harus baca Al-Quran. Watlu ma uhiya ilaika minal kitab. Baca Al-Quran itu. Nah, Ramadan ini komplit ya, saya bahas ada 4 sisi yang akan di workshop. Kita melewati workshop 4 sisi kehidupan kita. Dan metodenya unik ya. Metodenya unik. Kita bahas sisi dulu tuh, metode dulu. Hah? Sisi dulu ya. Metode nanti. Saya menemukan tahun ini nih metodenya nih. Pertama, sisi hati. Di workshop hati kita. Hati itu artinya apa? Keimanan. Karena iman letaknya di hati. Ya. Kita selama ini teori-teori. Iman kepada Allah. Ada iman, ada rukun, ada 6 rukun, ya kan? Iman pada Allah, iman pada Rasulullah, iman pada kitab, iman pada malaikat, iman pada kiamat ya. Hari akhir, iman pada qada baik dan itu teori. Teori itu. Bisa enggak kita praktekkannya? Di Ramadan ini ada yang bernama siam. Apa itu siam? Menahan, al-imsak, menahan diri, ya kan? Praktek itu. Ya alladzina amanu, hai orang beriman. Ngapain kalian? Sekarang kutiba alaikumus siyam. Praktek itu, Pak. Kalau kita baca ayat itu di luar Ramadan, apalagi hari Selasa, bukan Senin Kamis, pasti kita nggak praktek. Kecuali orang yang puasanya Nabi Daud. Orang puasa Nabi Daud. Sekarang praktek diwajibkan, kutiba, furidha, diwajibkan. Dosa besar kalau tinggalkan. Bisa kalau kita tinggalkan karena malas, dosa besar. Kalau tinggalkan karena tidak yakin, kafir, murtad kita. Enggak percaya saya. Dulu Habib Bourguiba, ya presiden Tunisia dulu, sekuler banget, dilarang puasa sama dia. Umat Islam dilarang puasa. Dilarang puasa sama dia. Ngapain puasa-puasa? Menurunkan produktivitasnya. Kalau kita meningkatkan, coba lihat pemain bola muslim dunia. Sekarang bulan puasa dia main, bertanding atau latihan, tetap puasa dia. Makanya pelatih-pelatihnya itu udah siapin air sebelum maghrib itu kan. Pas masuk waktu mereka nggak urus bola mah nomor sekian dah, buka dulu, dikasih waktu jeda. Luar biasa. Kalau nurunin produktivitas, kan orang kita tahunya produktivitas kan fisik doang. Padahal produktivitas yang lebih penting itu hati. Ya kan? Akal. Produktivitas itu. Kalau puasa itu menurunkan produktivitas, tidak mungkin mereka bisa berpuasa. Karena pemain bola itu kan tidak kayak kita santai-santainya. Tidur diatur, makan diatur, olahraga diatur, istirahat diatur. Kalau yang muslim-muslim itu saya lihat yang taat-taat itu dibangunin masjid. Dibangunin masjid sama klubnya. Oh, luar biasa. Sekarang ini luar biasa. Sementara orang kita baru bisa nendang bola dikit itu udah nggak sholat dia. Mencong pula lagi, nggak masuk ke gol, nendangnya mencong. Karena makannya tempe, makannya kerupuk. Iman kurang. Kalau mereka imannya kuat, ya kan? Gaji mahal. Kalau kita dapat gaji sedikit, untuk mabok-mabok, beli rokok. Soalnya mereka nggak ada yang boleh merokok. Jadi yang di workshop pertama hati kita apa? Siap ini kan, makanya Rasulullah panggilannya ladzina amanu kan. Hai orang beriman, hati, iman. Kalau kalian benar beriman, saum. Tahan tuh diri. Ya kan.
Dari kapan terbit fajar sampai tenggelam matahari? Ya. Kecuali kalau kalian sakit, wa in kuntum marda aw ala safar, atau kalian dalam perjalanan capek letih, fa'iddatun min ayamin ukhar. Di luar itu nggak bisa laki-laki. Kalau ibu-ibu haid dan nifas nanti diqadha. Kemudian ada lagi ibadah Ramadan ini namanya qiyam, salatul qiyam. Jadi nama salat itu salatul qiyam ya, bukan salat tarawih ya. Maka kalau ke Mekah itu salatul qiyami athabakumullah, bilalnya bilang gitu kan, salat malamlah kita semoga dapat pahala. Tarawih itu sifat salatnya nyantai, kita dibalik, tarawihnya ngebet, balap. Dulu apa namanya itu sampai viral video salat 21 rakaat 6 menit. Saya keluar negeri, pertama keluar negeri, kuliah di luar, gabunglah dengan teman-teman Arab, orang-orang dari berbagai macam suku dan bangsa. Jadi ada markas dulu ada markas, kita punya markas Islam, markas Islami kan. Itu musala itu ada segede inilah. Situ saya merasa salat tarawih, salat qiyamul lail yang luar biasa itu. Jadi imamnya itu bacaannya Masya Allah. Di situ saya pertama kali menangis salat. Imamnya luar biasa. Terus di setiap pintu-pintu itu ada macam-macam jus lemon, jus apel, jus yang panas, yang dingin. Jadi habis 2 rakaat itu dia zikir jadi dia. Kita nunggu aja. Kita yang nggak tahu, kalau yang nggak biasa kan bingung kan. Ya udah pergi minum aja. Orang minum kita minum. Baru dirasa oh iya, akhirnya kita nggak jadi favorit lah tempat itu untuk kita sholat. Selesai sholat tarawih itu hampir jam 12 baru selesai 11 rakaat. Kalau kunutnya Masya Allah bisa 15 menit, ya kan? Dan suasananya suasana jihad Afghanistan waktu itu kan, jadi semakin apa? Kalau sekarang, apalagi sekarang kan suasananya Gaza gitu kan, Palestina kan, lebih dahsyat lagi. Maka saya mohon kepada Allah, mohonlah kita kepada Allah, kita punya masjid, punya markas, kita buat yang seperti itu. Cari imam yang bagus, yang dia ngerjain sholatnya membuat kita terharu, terpengaruh kan, ayat-ayatnya kalau perlu tuh sebelum dia sholat baca ayat, ada yang membacakan artinya dulu, atau diumumkan kan, sholat malam nanti surat sekian sampai sekian, jamaah yang mau ikut silakan baca dulu artinya, ya kan? Oh kena kepanjangan, nggak ada masalah, ada jus, ada apa, ada nasi uduk, ada apa, sama kebanyakan makan ngantuk pula kan, ya kan? Yang bawa anak-anak nggak apa-apa, karena ada tempatnya, dia bisa sholat 2 rakaat gabung, tidur lagi anaknya kan, terserah. Ada babysitter kita siapin untuk bantu. Wah itu lumayan itu budgetnya tuh, makanya saya mintanya yang gede sekalian. Saya nggak minta kecil-kecil, kecil-kecil udah ada. Ya. Jadi qiyam ini luar biasa. Dalam kondisi kita capek, kok kita bisa berdiri? Kita nggak ngerasakan nikmat qiyam karena berdirinya cepat-cepat, sholatnya cepat-cepat. Tapi kalau kita sholatnya lambat, taraweh, ya tarawah 8 gitu, santai gitu. Haus kita ada yang minum. Kalau perlu disediakan mesin pijitnya kan, pada pegal-pegal, dia habis salam pergi dulu dia ke mesin itu 5 menit gitu kan. Wah mungkin meledak itu masjid ya, datang orang semua itu. Mungkin untuk ngerasakan jusnya paling tidak, untuk ngerasakan mesin pijitnya. Jadi memang ibadah ini
Pertama diuji keimanan kita, dasarnya man qama man shoma ramadhana imanan wahtisaban, gitu kan. Yang kedua, pelaksanaan juga harus maksimal, baru kita terasa nikmatnya. Tapi kalau kita salatnya begitu-gitu aja, sudah nggak paham. Nanti kalau kita punya masjid, kita wajibkan yang salat di kita paham artinya. Kita kasih tuh layar gede-gede, kita kasih software, suruh input di handphone dia. Ya kan? Kita uraikan, suruh ustaz-ustaz uraikan apa itu salat. Dilaksanakan dengan maksimal, dengan tumakninah. Karena salat itu benar kalau khusyuk. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salat malam itu beda dengan salat siang. Harus lebih panjang khusyuknya kelihatan. Khusyuk ada 3 ya. Pertama at-tumakninah, ada ketenangan melakukannya. Tapi salat malam harus lebih panjang. Seperti contoh Rasulullah SAW. Kalau salat fardu biasa aja. Bahkan Rasulullah SAW katakan kalau jadi imam salat fardu jangan panjang-panjang. Panjang-panjangnya bukan berarti orang kita salah pahami. Makanya ayatnya pindah-pindah. Qul huwallahu ahad terus, qul a'udzu falaq terus. Kan itu panjang-panjang, maksudnya jangan meniru salat malam panjangnya. Kemudian paham isinya, baru bisa khusyuk. Ya alladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqul. Dulu sebelum khamar diharamkan, sahabat masih teler-teler tuh salat. Dilarang Allah Ta'ala, jangan. Kenapa? Kalau teler nggak bakal paham. Jangan dekati salat sampai kamu paham apa yang kamu ucapkan. Harus paham. Kita buat daurah-daurah salat. Dulu pada saya buat di Al-Huda tuh, ramai yang datang, 350-an orang datang. Karena salat ini memang penting, ya kan? Pertama kali dihisab di akhirat. Dan yang ketiga, nih. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Siapa? Alladzina dhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yakin betul dia bertemu Allah Ta'ala, maka dia sholat, maka dia ibadah kepada Allah Ta'ala. Artinya apa? Orang yang imannya sudah menembus sampai akhirat, dia merindukan bertemu Allah, dan dia meyakini akan ketemu Allah, makanya dia beribadah sungguh-sungguh menyembah Allah dengan segala syariat ya Allah siapkan. Sehingga apa? Terhindar dia dari neraka, dia masuk ke surga. Allah hanya mau ketemu dengan orang yang masuk surga. Orang masuk neraka Allah nggak mau ketemu. Mereka minta-minta ketemu, enggak, kata Allah. Allah nggak mau. Dan dalam Al-Quran dikatakan, ya bertemu Allah, melihat Allah, surga itu kan luar biasa kan? Surga itu luar biasa. Melihat Allah jauh lebih nikmat dari surga dan seisi. Nanti Allah lihat tuh. Maka Rasul katakan, nanti kamu akan lihat Allah seperti kalian lihat malam Badar ini. Ya kan? Apa benar kata sahabat? Ya benar. Kata Rasul bilang benar, nanti akan lihat. Tanpa terjemahan, tanpa ada lagi translator, tanpa ada lagi perantara, tanpa lagi dihijab. Ya. Gimana mau kita merindukan Allah? Salat tak faham. Ya kan? Tidak khusyuk, tidak tumakninah. Gimana mungkin? Jadi jangan kita salahkan salatnya. Kita punya penghalang-penghalangnya, ya kan? Sehingga kita tidak menikmati salat. Dulu ada training salat khusyuk, sekarang udah mati, udah nggak ada kan? Di metro. Saya lihat testimoninya. Maka jadi ingat terus tuh. Gimana? Kamu salat khusyuk nggak setelah ikut? Oh iya, saya khusyuk setelah ikut. Apa yang kamu rasakan? Kata pembawa acara TV itu kan. Saya setelah mulai sholat, mulai melayang-layang pikiran saya gini. Nah, saya bilang ini mabok, ini mah. Ini yang Allah katakan jangan dekati sholat kalau kamu tidak paham apa yang diucapkan. Enggak begitu sholat. Bahkan Umar bin Khattab itu diriwayatkan dia dapat ide-ide besarnya tentang negara ini
tentang perang, tentang mengalahkan musuh, itu ketika sholat munculnya. Maka Imam Syafi'i, walaupun dia udah yakin nih fatwa dia ini, pendapat ini benar nih, dalil ada ini ada, tapi dia tetap sholat 2 rakaat minta petunjuk. Wah, luar biasa kan? Wasta'inu bis sabri was salah. Saya udah praktekkan dalam hidup saya. Kalau saya menghadapi satu perkara yang pelik yang sudah nggak mungkin saya bisa putusin, pahami, saya sholat 2 rakaat. Nggak lama keluar tuh solusi-solusi. Padahal tadi udah mentok. Mau di pom bensin saya berhenti cari musola, mau di mana? Wasta'inu bis, makanya saya terlintas tuh namanya ada salat isti'anah, kan? Wasta'inu bis sabri, dan itu tidak ada waktunya. Mau siang, mau malam, kapan tengarapin satu masalah? Berfungsi dong salat dong jadinya kan, solusi kan? Kalau kita merasakan sekali aja ibadah itu solusi, kita akan tertarik terus kan, ingin mendalami terus. Ini semua ibadah seperti itu. Nggak ada ibadah yang memperlemah diri kita, itu nggak ada. Membuat kita nggak produktif seperti Habib Bourguiba itu. Presiden Tunisia itu digulingkan revolusi Arab Spring. Makanya ibadah-ibadah yang semua ibadah ini sebenarnya kaitan dengan keimanan kan? Seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang sering saya kutip dari bukunya As-Salah, Haqiqatus Salah, As-Salah, ya kan? Kecil bukunya. Itu beliau katakan ibadah itu ibarat hujan terhadap tanah, bumi. Kalau hujan, kalau bumi subur, ada air turun. Maka Allah katakan apa? Kami turunkan hujan, fakhrajna bihi minas samarat, ya kan? Lalu tumbuh-tumbuhan yang melahirkan buah. Nah, bilang hujannya hati itu ibadah. Ibadah semakin banyak kita ibadah yang benar kayak tadi ya. Semakin banyak kita ibadah, hati makin subur. Hati semakin subur, ciri-cirinya apa? Semakin dekat pada Allah. Semakin harap pada Allah, semakin takut pada Allah, semakin mencintai Allah, semakin ingin cepat ketemu Allah. Ya kan? Semakin ingin masuk surga Allah, takut pada neraka Allah, ingin dapat hidup berkah dari Allah, dapat rahmat dari Allah. Itu ciri-ciri hati. Tapi kalau hati melayang-layang atau lalai aja bawaannya, ghafilun, lalai, ghaflah, itu berarti sholatnya, ibadahnya dipertanyakan tuh. Dia rajin ibadah tapi hati lalai. Zikrullah nggak bisa banyak-banyak, doa pagi, doa sore aja nggak bisa. Nggak usah fi kulli duburis salat, zikir-zikir setelah habis sholat fardu aja nggak bisa. Apa ibaratnya? Habis salam kita baca apa? Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana wa ta'ala tadzal kalam. Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'ti. La ilaha illallah wa la syarika la. Kemudian baca apa? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Itu la ilaha illallah wa la syarika la. Itu enggak ada 5 menit itu. Kok enggak bisa ya? Yang bahayanya lagi itu tangan langsung ke handphone. Assalamualaikum, baru salam kanan, belum kiri. Assalamualaikum, ambil tangan. Assalamualaikum. Saya tahu itu karena saya sering jadi khatib, sering jadi imam. Saya belok ke ini, ke jamaah, udah pegang handphone, ya kan? Jadi ada orang yang salatnya khusyuk, ada orang salatnya lalai. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatim, seorang yang salatnya lalai. Lalai bisa karena tadi tidak faham, lalai bisa karena tidak tumakninah, lalai bisa karena tidak melaksanakan rukun syarat dan rukunnya, lalai bisa karena hatinya kemana-mana, ya kan? Lalai bisa karena apa? Diulur-ulur waktu, sehingga salatnya di luar waktu, tidak bisa di awal waktu. Itu bisa juga lalai. Bisa juga salatnya lalai, artinya apa? Tidak menjalankan konsekuensi salat.
Salat apa fungsinya? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Begitulah ibadah-ibadah lain, zikrullah, ya, doa, istighfar, semua ibadah yang ada kita jalankan dalam Ramadan ini adalah workshop, pelatihan kita. Jangan dianggap sebuah kebiasaan biasa, enggak. Sebab kalau kebiasaan biasa, nanti habis Ramadan enggak jalanin lagi. Orang-orang buat workshop untuk apa sih? Ada workshop bengkel, teknik, ada workshop marketing, ada workshop macam-macam kan? Untuk apa? Untuk kita diajarkan, dilatih prakteknya. Ya. Kalau ada workshop tidak diajarin praktek, enggak workshop itu. Ya kan? Kalau workshop itu diajar teknis-teknis pelaksanaannya diajarkan, tujuannya diajarkan. Ya kan? Bahkan targetnya pun dikasih tahu. Kalau kita kerjakan ini nanti akan menghasilkan ini. Itu iman kita jadi hidup. Iman yang tadi udah mulai redup-redup, 11 bulan dikotori oleh dunia, oleh dosa, ghaflah, tiba-tiba masuk Ramadan, hidup. Kalau kita masuk bengkel, ya, masuk workshop ya. Tapi kalau masuk ke halakar Ramadhaniyun, orang musim, karena orang musim puasa ikut musim, itu malah nggak ada pengaruhnya. Iman kita nggak akan bertambah. Karena iman itu harus dirasakan, ya. Ada namanya halawatul iman. Kalau kita tidak merasa bertambah manis iman kita dengan kita beribadah, berarti ada sesuatu yang salah, terhijab kita. Ya. Maka Rasulullah katakan, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara, apabila 3 perkara dalam diri seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Ya. Yang pertama, yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia mencintai Allah dan Rasul melebihi dari yang lain. Hatta ada diri dan orang tuanya. Harus Allah, Rasul, udah. Kalau Allah bilang, Rasul bilang, sudah. Hatta orang tua bilang, enggak. Ya kan? Itu harus bisa. Itu hanya iman itu. Orang yang merasakan iman, manis iman, orang yang sudah bisa menempatkan Allah dan Rasul di atas segala-galanya, dalam perintah dan larangannya, ya, dalam ajarannya. Jadi jangan bilang lagi, saya sih yakin tapi belum bisa ngamalin. Tidak ada itu tidak iman itu. Saya sih nggak nolak ayat ini, tapi belum bisa ngamalin. Apa bedanya? Beda tipis itu kan, menolak dengan tidak mengamalkan. Cuma bedanya kalau dia menolak langsung kafir, dia nggak mengamalkan, dia berdosa besar kan. Mau argumenter dosa besar jalan terus. Kemudian wa alla yuhibbal mar'a illa lillah. Kemudian dia tidak mencintai seorang kecuali karena Allah. Bukan karena proyek, bukan karena kebaikan duniawinya. Hatta dia dikasih kelimpahan duniawi, tetap dia mencintainya bukan karena itu. Ya, karena Allah Ta'ala. Karena cinta itu harus bersih, nggak boleh kotor. Bersih cinta dari mana taunya? Kalau karena Allah. Kalau karena selain Allah, udah kotor tuh. Itu teruji keimanan kita itu. Kita akan baik pada orang, baik dia berbuat baik sama kita maupun tidak. Bahkan mungkin dia berbuat jahat sama kita. Bisa nggak kita tetap berbuat baik sama dia? Jadilah kamu seperti pohon mangga, dilemparkan dengan batu, dia dilemparkan batu, dia lemparin kita dengan buahnya. itu imannya udah high level banget ya. Jadi iman itu juga maratib juga kan, tapi harus upaya kita sampai ke situ.
Harus upaya kita berzikir. Karena iman itu ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi imannya. Apalagi zikrullah. Jadi gini, gimana kita ngerasain zikrullah itu? Allah katakan ala alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang beriman, lihat. Hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Mau zikir pagi, zikir sore, zikir setelah salat, segala macam zikir itu. Baca Quran dan seterusnya. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir hati kamu tenang. Coba deh ini praktekin. Kita berzikir nih, doa pagi sore itu saya kirim. Baca pagi, baca walaupun belum hafal, baca. Doa-doa yang saya kirim, baca walaupun belum hafal, baca. Ya kan? Ada enggak memberikan ketenangan dalam hati kita, kesejukan? Kalau enggak rasa, berarti hati kita masih penuh karat, belum tembus itu. Ada sesuatu yang besar terjadi dalam diri kita. Ini rumusan Allah ini enggak akan meleset. Kalau meleset, kita yang salah berarti kan? Imam tidak paham, kayak tadi kayak salat. Wah, emang kita nggak meresapi dan tidak yakini, bacanya hanya sekedar aja, nggak dihayati. Makanya itikaf ini kita belajar menghayati, workshop menghayati. Levelnya udah bukan level talabul ilmi lagi, ya. Level itikaf ini kalau seandainya sebelum Ramadan ilmu kita bertambah-tambah terus, itikaf ini kita nggak perlu taklim lagi, udah otomatis, ya. Level penghayatan, kita tarawih menghayati, kita baca Quran sendiri menghayati, kita berdoa menghayati, kita salat sunnah sendiri menghayati, ya kan? Maka saya namakan workshop penghayatan sudah. Malah di atas pengamalan, ya kan? Workshop penghayatan. Ya, ada tahap ilmu kan 3 kan? Pertama tuntut dulu, pelajari, kemudian diamalkan, kemudian dihayati. Nah, kita ini kan manusia, enggak seperti besi yang sekali dibengkok-bengkok. Perlu latihan, namanya ar-riyadhah an-nafsiyah. Latihan jiwa kita perlu diolahragain juga. Fisik kita tangkas, bisa smash, badminton, tenis, lari-lari, karena dilatih. Cobalah nggak dilatih dari anak kecil begini, nggak bakal bisa, nggak bakal bisa. Atau hal yang simple, tentu melatih hati jauh lebih berat, lebih sulit, lebih rumit daripada melatih fisik. Melatih pikiran tentu jauh lebih rumit daripada melatih fisik. Tapi ada formulanya, ada metodenya Allah buat, ada toolsnya. Ramadan ini toolsnya. Yang paling hebat di antara Ramadan 10 terakhir inilah, ya kan? Sebenarnya kalau kita bisa sebulan di masjid bulan Ramadan, ya enak juga tuh. Jadi kita ngaji sampai 20 aja, ngandung 1 sudah masing-masing, kecuali kalau pas jamaah salat ya, habis itu masing-masing menghayati semuanya kan. Ya, kalau mau tahu pengaruh zikir, pengaruh doa, pengaruh ibadah, pengaruh istighfar, saum, pengaruh qiyam dan lain sebagainya dalam keimanan kita, ya, coba lakukan ketika kita lagi gundah. Ya. Tapi tentu di luar Ramadan tuh ya. Tiba-tiba kita kepikir sesuatu atau ada beban sesuatu, coba praktekin. Hilang nggak dia? Kalau nggak hilang, berarti parah itu, tidak mempan. Obat Allah aja nggak mempan, metode Allah masih ada metode yang lain. Maka banyak orang sakit ini sakit itu dibawa ke rumah sakit, oh nggak ada penyakitnya. Ya Pak dokternya nggak paham lah, kalau nggak paham Al-Quran, nggak paham kalamullah, nggak paham. Karena dia bukan sakit fisik, ternyata sakit fisikis. Apalagi ketika bapak-bapak jamaah sekalian sholat, zikir, Quran,
langsung hatinya sejuk gitu. Itu udah luar biasa itu. Cobalah. Langsung dingin langsung. Makanya zikir itu syaratnya harus bunyi. Minimal telinga kita yang dengar. Baca Quran itu kalau tilawah, kecuali tadabbur menghayati gitu kan, nggak bunyi nggak apa-apa. Tapi namanya baca doa, baca tadabbur, baca zikir-zikir itu harus bunyi, minimal kedengaran sama telinga kita. Kalau ada orang lagi sholat ya kita berhenti dulu lah. Kalau azan berhenti dulu, ya kan? Tapi kalau kita lagi masing-masing baca Quran minimal. Tapi jangan gede-gede juga, terganggu pula orang lain. Apalagi suara kita nggak jelas, serak-serak basah gitu kan, terganggu orang. Bener loh, kalau orang baca Quran suaranya artinya enak didengar kan, tapi kalau dia nyangkut-nyangkut, kita juga ikut nyangkut-nyangkut pikirannya. Jadi itu ya, mungkin kalau diurain panjang banget deh. Kemudian akal kita atau otak kita, intelektualitas kita di workshop dengan apa? Berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi dalam sebuah hadis dari sahabat dijelaskan kunna nu'tal iman qabla al-Quran. Kami diberi Allah iman dulu baru Al-Quran. Sekarang kita diberi Al-Quran dulu, imannya nggak datang-datang. Salah metode. Rumah-rumah Quran, maaf, sekolah-sekolah pesantren Quran mengajarin Quran secara teoritis, tapi tidak secara imani. Maka tidak lahir karena khuluquhu al-Quran. Akhlak Rasulullah Al-Quran, kata Aisyah. Quran itu akhlaknya banyak, ada perang, ada marah, ya. Oh, jangan marah-marah lah. Kan Rasulullah bilang, la taghdab falakal jannah. Iya, kalau nggak ada sebabnya, marah-marah nggak ada sebabnya. Bukan sebabnya. Al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Hatta membenci pun kalau ada sebabnya kita boleh. Membenci kekufuran, ya kan? Membenci kefasikan. Bagaimana akal kita di workshop oleh Al-Quran? Karena gini ya, Quran pertama kali turun ayatnya itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini workshop otak yang luar biasa ini. Merubah mindset, merubah cara fikir. Selama ini orang jahiliyah, orang Arab Quraisy, orang kafir membacanya enggak atas nama Allah, atas nama Al-Lata wal Uzza. Bismillata wal, demi Tuhan Lata dan Uzza mereka. Enggak, Allah bilang enggak bisa. Iqra bismi rabbik walillahil asmaul husna. Allah punya nama-nama. Baca melalui nama-nama Allah itu, kita akan tahu. Kemudian apa? Alladzi khalaq, Rabb yang menciptakan kita. Maka Rabb itu artinya lebih cenderung menciptakan. Dari apa dia ciptakan? Khalaqal insana min alaq. Allah ciptakan dari sperma yang sudah tercampur dengan ovum, 24 jam dia digiring melalui tuba fallopi, nempel di dinding rahim. Alak namanya. Bukan seperti daging yang digigit. Digigit apa? Digigit nyamuk. Beda lagi. Bukan segumpal darah. Ini kan artinya segumpal darah. Bukan. Itu zigot. Istilah embriologinya. Apa artinya ini? Rububiyatullah. Ya kan? Quran mengajarkan kita rububiyatullah. Yang konsekuensinya uluhiyatullah, penghambaan, ubudiyatullah kepada Allah, taat kepada Allah. Mengatur tata kehidupan kita berdasarkan Allah, syariat Allah. Anil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum aturan kecuali hanya milik Allah. Tidak ada keputusan kecuali milik Allah. Orang kita nggak nyampe ke sini. Kalau diajarin ini dibilang ini radikal ini Islam radikal ini. Ini Allah yang ngajarin. Allah nggak menyuruh kita sholat dulu kan? Suruh kenali dulu dia sebagai pencipta tunggal. Kenali dulu. Itu rububiyatullah namanya. Berarti pendekatan sang said.
scientific, sains Al-Quran dan Sunnah. Nggak bisa dengan hanya lafaz-lafaz kata-kata doang, nggak tahu kita arti intinya. Makanya al-alaq diartikan segumpal darah, ya kan? Karena pendekatannya nggak jelas, bahasa juga salah, secara bahasa juga salah, secara ilmu juga salah. Jadi orang kalau sudah kenal Allah, makanya dulu waktu awal baca-baca buku akidah, waktu saya kecil ada awaluddin ma'rifatullah. Awal agama ini harus dimulai dengan mengenal Allah. Nah, inilah cara mengenal Allah. Kita kalau sudah terlanjur beragama lama, bertahun-tahun, puluhan tahun, tapi Allah tidak kenal dengan benar, ya, nggak akan pernah kita menghayati ibadah, nggak akan pernah kita all out hidup untuk surga, untuk ridho Allah 24 jam, all out. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu all out, itu istilahnya tuh. Kalau akidah kita dangkal, hanya bisa diucap lisan, tidak dipahami dengan akal pikiran, ya, enggak akan kita menikmati hidup beragama Islam ini. Ini kita bahaya. Dibilang orang begini, Islam percaya aja kan. Islam itu hanya mementingkan ini aja, nggak ada kaitan sama negara, nggak ada sama politik, sama pemimpin. Percaya aja. Padahal kalau tahu kita Allah pencipta kita, mana mungkin kita yang diciptakan lebih pintar dari yang menciptakan. Mana mungkin kita yang diciptakan mampu mengatur diri kita sendiri. Tanya handphone nih, bisa dia ngatur diri sendiri? Nggak bisa, harus ada softwarenya untuk bisa dia beroperasi. Nah, kita, software kita Al-Quran. Maka saya punya program menginstall Al-Quran dalam diri, dalam otak, dalam hati, dalam perasaan, dalam perilaku, ya kan? Nah, secara teknisnya kita akan di workshop otak kita, akal kita, intelektual Al-Quran melalui apa? Membaca. Maka kita wajib membaca Al-Quran. Ada juga nanya sama saya, Ustaz, saya nggak baca Qurannya, tapi baca artinya aja. Enggak cukup. Ternyata dia emang nggak bisa baca Quran. Setelah saya pelajari, ya kan? Kau nggak bisa baca Quran, belajar. Saya udah buat buku belajar baca Quran, tinggal di download itu. Udah 50.000 orang lebih yang download. Lihat tuh ratusan komen mereka, testimoni mereka, membantu banget. Belajar baca Quran, download. Bahkan saya kumpulkan itu ada di dalam Mushaf Al-Imam. Kalau di download Mushaf Al-Imam semua ada di situ. Ada baca Quran, ada tadabbur, ada arti. Bahkan ada video yang saya ceritakan itu kan. Kemarin video tentang keagungan Al-Quran. Tapi tinggal mendownload aja masih malas-malas. Alasan lah ini datanya nggak cukup. Tapi video-video yang lain kok ada. Jadi buang dong, di-delete yang lain. Diutamakan Al-Quran. Kemudian tadabbur Al-Quran. Ya Quran harus kita baca ya. Harus kita baca. Ya. Utlu ma uhiya ilaika. Bacalah apa yang diwahyukan pada engkau hai Muhammad. Kita harus baca. Kemudian kita tadabburkan. Allah kata afala yatadabbaruna al-Quran. Kenapa kamu tidak tadabbur? Al-Quran itu apa? Tadabbur itu beda dengan tafsir ya. Tafsir itu fassara yufassiru bayyana yubayyinu, menjelaskan. Makanya panjang detail-detailnya kan. Tapi tadabbur tidak. Tadabbur itu wazannya tafa'ala, tadabbara, ta'aqqala, tafakkara. Ya, kita menghayati, mendalami kata per kata, ayat per ayat, kaitan ayat ini ayat sebelumnya, ayat setelahnya. Itu tadabbur. Cepat kita tadabbur itu istilah saya itu jalan tol untuk memahami Al-Quran. Tapi tidak bisa detail. Istilah saya itu dulu waktu nulis tadabbur itu, ya yang penting orang bisa switch on dengan Al-Quran. Hidup otak Al-Quran itu. Sekarang kalau udah hidup apa? Dia akan nyari kan detailnya kan. Maka sekarang kita detail dalam kajian kita kan. Akidahnya ini detailnya kan. Ibadahnya ini detailnya. Akhlaknya ini detailnya. Muamalahnya detailnya. Keluarga detailnya. Udah. Jadi secara general kita paham, meyakini Quran itu solusi, ya kan? Dan dipecah atau diuraikan melalui
ilmu-ilmu yang sudah ditulis oleh ulama kita. Akidah, ibadah, akhlak, muamalah, keluarga. Nah, membaca Al-Quran, mentadaburkan Al-Quran, setelah baca Al-Quran kita tadabur Al-Quran. Yang ketiga harus diamalkan. Workshop ini ngamalin Quran nih, antum ya jamaah ya, baca Al-Quran, coba sehari sehalaman cari perintah, cari larangan. Karena inti Al-Quran itu simpel. Saya dulu gimana sih mau menguraikan Al-Quran ini, membuat dipahami dengan mudah, dengan cepat. Saya menemukan tulisan Said Qutb, luar biasa ya. Dia bilang kalau kita dengan Al-Quran simpel aja, ambil ini tinggalin yang itu. Berarti mengamal Quran lebih mudah dari belajar membaca dong. Membaca kan 28 huruf kita belajar kan, harus ini makharij juga gini. Tapi mengamalkan lebih mudah daripada belajar membaca. Karena prinsipnya cuma dua, ambil ini tinggalkan yang, artinya ambil perintahnya tinggalkan yang larangannya. Berarti kita bisa tinggal buat list seperti yang kita mau buat sekarang ini. Kita mulai itu, amalkan yang besar-besar, tinggalkan yang besar-besar. Jangan amalkan yang kecil-kecil, tinggalkan yang kecil-kecil. Kacau kita. Ini metode lagi nih, salah metode. Coba salat, lebih mudah salat fardu atau lebih mudah salat malam tahajud? Lebih mudah salat fardu kan? Pertanyaannya, kapan didahulukan salat itu? Salat tahajud atau salat fardu dulu? Enggak, tahajud dulu. Tahajud itu surat Muzammil turun 1 tahun setelah surat Al-Alaq. Salat fardu baru setelah Rasulullah kehilangan Khadijah dan di Isra Mi'rajkan. Itu tahun keberapa? Sebelum itu sahabat dengan Rasulullah salat tahajud yang 7 jam semalam itu. Kita kalau terbiasa salat 7 jam semalam, ya salat subuh, salat asar, insya Allah ringan. Sekarang kenapa salat fardu ini berat? Karena kita nggak diajarkan dulu salat tahajud. Kalau salat tahajud berat, tidak ada yang bilang ringan, kecuali orang yang sudah biasa dan dapat taufik dari Allah Ta'ala. Karena salat tahajud Rasulullah antara 7 jam. Salat fardu, selama-lama Rasulullah salat fardu digabung 5 kali itu paling 10 menit. Tidak ada Rasulullah salat 10 menit. Karena kita tahu Rasulullah kalau salat subuh apa ayat Rasulullah baca, ya kan? Kalau zuhur apa yang dibaca? Ada tuh kalau kita belajar di salat tuh ada ayat-ayat yang biasa Rasulullah baca. Itu mungkin salat subuh mungkin sekitar 5 menit lah. Karena yang panjang Rasulullah baca ayatnya cuma salat subuh dan salat isya. Ya kan? Salat fajar tuh selalu Rasulullah baca wal fajri. Wal fajri kan konteksnya sesuai kan? Kalau salat maghrib Rasulullah baca qul huwallahu ahad, qul ya kafirun. Ya kan? Dan Rasulullah malah menjelaskan umatnya, kalau kamu mengimami suatu salat, tolong jangan panjang-panjang, karena di belakangmu ada orang sakit, ada orang musafir, tergesa-gesa kan? Berarti apa? Cepat kan? Bukan cepat, tetap harus ada tumakninanya kan? Dibandingkan dengan salat malam Rasulullah SAW sampai kaki-kakinya bengkak, tatawarramat qadamah. Sampai Aisyah bilang, ya Rasulullah, kok kaki-kakimu jadi bengkak ini? Coba tes, untuk kaki bisa bengkak, itu sepatu susah masuk. Benar gak? Coba berapa jam kita duduk di pesawat atau di bis? Rata-rata 5 sampai 7 jam mulai itu. Ya kan? Maka kalau saya ke Mekah, ke Jeddah itu dulu, itu jalan-jalan saya. Kalau 1 jam, 2 jam, jalan-jalan saya dalam pesawat itu. Wah bengkak dia, terduduk aja gitu kan, bengkak. Kita naik bis. Sini Surabaya berapa jam? Hatta bis eksekutif, hatta kereta eksekutif
itu sekitar 8 jam bengkak kaki, pakai sepatu tuh. Maka saya lihat orang-orang jalan jauh begitu jarang pakai sepatu, sendal dia. Ya. Ini metode ya. Perintah lakukan yang berat-berat, yang besar-besar, iman, ya kan? Salat, zakat sebesar. Larangan juga mulai tinggalkan yang besar-besar, kufur, larangan kufur, larangan syirik, larangan wala pada orang kafir. Ya kan? Harus kita diperintah Allah suruh barok sama orang kafir. Nah, itulah besar-besar. Nanti Helmi, ini poin kedua nih. Dalam ayat perintah larangan itu nanti kita buat klasifikasinya. Ya kan? Ini yang besar, ini yang kecil. Perintah besar, perintah kecil. Larangan besar, larangan kecil. Dari mana kita tahu? Dari bobot nilainya. Iman berarti besar dong. Ikhlas berarti besar dong. Riya berarti besar dong. Kufur berarti besar. Nah, kemudian setelah kita amalkan, kita coba mengajarkan Al-Quran. Quran jangan dinikmati sendiri, khususnya kepada keluarga, kepada orang-orang terdekat dengan kita, sahabat kita, teman kita, jamaah kita. Dan yang kelima, menghafal. Latih diri untuk menghafal Al-Quran. Biar bahasa ayat-ayat gak masalah. Ya kan? Kalau seayat sehari, 1 tahun, 360 ayat. Al-Baqarah aja berapa? 200. Lewat Al-Baqarah, setahun selesai Al-Baqarah. Sekarang nggak nambah-nambah hafalan kita, yang ada malah hilang. Termasuk saya. Harus ngaku. Karena workshopnya kurang saya. Saya nggak ngajarin tahfiz. Coba kalau saya ngajarin tahfiz kan, mungkin udah lancar semua. Karena Quran itu kalau nggak diulang-ulang, makanya walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami sudah mudahkan Al-Quran itu diingat. Adakah orang yang mau mengingat? Itu maksudnya kan, diulang. Ya. Para penghafal Quran itu, karena ada teorinya begini ya. Saya sih teori tahu lah, teori tahu. Yaitu minimal dia baca 1/6. Minimal dia baca 1/5 Quran sehari. Jadi 5 hari itu khatam. Berarti 6 juz sehari dia baca. Ponakan saya itu hafal Quran, dia termasuk terbaik lah. Sekarang di Riau kan. Itu kalau ngomong sama saya itu, kalau nggak menjawab atau diskusi dengan apa yang saya omongin, dia Quran aja. Sambil dengerin saya. Sekarang kenapa begitu? Ya kalau nggak itu lupa. Tapi berkali-kali saya sholat sama dia belum pernah lupa. Satu huruf pun belum pernah lupa dia. Dia kalau dia sholat jadi imam nggak perlu ada imam yang ngingatin, nggak perlu. Lancar sekali. Dia hafal Quran di Bogor, saya taruh dulu di Bogor 6 bulan hafal Quran. 6 bulan. Jadi memang hafal ini penting. Lah kita paling tidak juz 29, juz 30 tersuntas ya kan? Karena Quran itu saya katakan bukan hanya sekadar software di otak kita. Kalau otak kita nggak isi Quran, akan isi yang lain. Dia juga berfungsi sebagai apa? Sebagai antivirus. Kenapa otak orang kita banyak hang? Karena sampah aja isinya. Sampah dunia ini dari WA, dari Facebook, dari mana-mana, semua percaya aja. Kalau kita isi Al-Quran, punya modal 2 juz, itu ibarat kelapa sawit dibangun Soeharto, itu intinya itu kan, habis itu plasmanya kan. Ya kan? Nah, itulah gunanya tiap hari baca Quran sejuz-sejuz, ya kan? Tiap hari tadabbur Quran. Tiap hari kita baca tafsir Quran. Jadi walaupun kita nggak hafal Quran, secara global kita udah tahu,
ya kan? Secara detail terkait dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah, keluarga, kita juga belajar. Fardu ain deh. Itu aman tuh insyaallah tuh. Ke batas minimum. Ya kan? Maka berupayalah menghafal Al-Quran. Minimal juz 9 sampai juz 29 30. Terus ayat-ayat yang kita, ayat puasa, ayat haji, ayat keluarga, yang kita kan Quran itu kan daya tarik semua kan. Quran itu daya tarik semua. Cuman orang kadang-kadang sesuai dengan problem yang dihadapi. Dia akan apa? Mulai ke situ kan. Yang ketiga, workshop syahwat. Ini lebih berat lagi nih. Ya, lebih berat lagi nih, Pak. Kalau workshop akal, workshop hati, ya kita kena terbiasa ada ibadah, ada ini, ada itu. Ya kan? Jadi gini, akal dan hati kita, hati dan akal kita banyak dipengaruhi oleh syahwat. Dan dia berperang terus tuh antara syahwat melawan hati dan akal. Musuhnya dua. Musuh syahwat ini dua. Musuh syahwat ini dua. Akal dan hati dan akal. Bisa dia kalahkan akal dulu, bisa dia kalahkan hati dulu. Kalau dia kalahkan hati itu apa? Itulah efeknya malas-malas ibadah itu. Ya. Efeknya itu. Kalau kita lagi malas-malas ibadah, ketahuilah kita sedang dikuasai oleh syahwat. Sedang dipengaruhi. Kalau sampai meninggalkan ibadah, kita kalah. Makanya Umar bin Khattab memberikan tips. Beliau berkatakan apa? Ketika kita lagi semangat ibadah, lakukan yang sunnah sebanyak mungkin. Karena nanti ada masanya kita malas. Walaupun beliau nggak jelaskan pengaruh syahwat ya, tapi sebenarnya itu pengaruh syahwat kan? Ya. Nanti itulah ibarat dimakan terus sama dia tuh. Kemalasan kita makan. Yang sunnah tadi istilahnya tuh bensin apa itu, serap dimakan. Tapi ketahuilah, kalau orang benar-benar beriman, enggak nunggu habis, dia udah bangkit lagi gitu loh. Dia udah bangkit lagi. Karena orang itu dianggap kalah. Orang itu dianggap kalah ketika dia meninggalkan yang fardu. Ingat, imannya kalah. Ketika seorang imannya kalah ketika dia meninggalkan fardu dan melakukan dosa besar. Itu ada saling terkait itu. Meninggalkan yang fardu, ya, bisa memudahkan dia untuk melakukan dosa besar. Syahwat tadi kan dua sayapnya dia. Didorong orang meninggalkan yang fardu, kemudian dia dorong mudah dia untuk ammaratum bis-su. Makanya musuh kita dua, syahwat sama setan. Dan syahwat itu tempat bersemayamnya setan. Wah, ada berkelindan di situ dia tuh. Salah satunya caranya apa? Kurangi makan, kurangi minum. Manajemen syahwat itu, workshop syahwat. Makanya ada metode as-siyam. Ibadah yang paling panjang, paling berat dalam Islam itu adalah siyam. Itu adalah siyam Ramadan. Ya kan? Harus sebulan, harus dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, enggak boleh disentuh, enggak boleh dipikirin. Oh, ini workshop syahwat yang luar biasa. Nah, dengan demikian, ya, kalau kita siamnya benar, maka dasarnya harus benar. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Ya kan? Harus benar dasarnya iman, karena ini perintah Allah, kutiba alaikum ayyuhal mu'minun. Karena dipanggil orang mukmin, kita terima labbaika ya Allah.
Saya terima jawab panggilanmu ya Allah. Tidak ada rasa malas, nggak ada rasa sedih, nggak ada rasa negatif, nggak ada. Hatta mati kita berpuasa ini seneng kita. Gara-gara puasa ini pokoknya kita matilah. Ya kan? Malah bagus. Mati dalam keadaan hari Jumat pula lagi, malam ganjil pula lagi, pokoknya kan. Sebelum terakhir lagi, sedang itikaf lagi. Wah. Makanya jangan hubud dunia karatil maut. Jangan takut mati. Cinta dunia. Kalau kita lakukan puasa ini imanan wahtisaban, akhirnya tak perut kita puasa, kemaluan kita puasa, lisan kita puasa, mata puasa, telinga puasa, tangan dan kaki kita puasa dari yang diharamkan. Latihannya begitu, workshopnya begitu. Ini enggak, dia puasa lisannya masih enggak terbatas omongannya. Matanya, telinganya masih dengar musik, enggak jelas-jelas. Ya kan? Beningan dia paham artinya, ngangguk-ngangguknya doang, lagu barat, lagu Arab. Ternyata yang diputar di masjid Ummu Kulsum. Ummu Kulsum itu dangdut terkenal di Arab, di Mesir. Sehingga menjadi pedangdut istana. Diputar di masjid, orang kita ngangguk-ngangguk. Enggak paham artinya. Gimana hati enggak keras? Dalam Al-Quran lahwal hadis tafsirnya itu musik. Ya. Lahwal hadis itu musik artinya. Kemudian setelah itu puasa, manajemen syahwat, workshop syahwat, ada lagi itikaf terakhir. Wah, lebih dahsyat lagi. Kalau tadi kita masih bisa ke pasar, masih bisa lihat aurat, masih ngelihat aurat, hilang pula masih ngomong, temu teman kemana-mana kan, masih bisa pergi beli makanan. Kalau udah itikaf nggak bisa lagi. Jadi semua dipres di sini, imannya di workshop di sini, di 10 terakhir, akalnya, otaknya di workshop di sini, syahwatnya di workshop di sini. Ya, apapun menu disiapkan oleh panitia, ya udah terima aja. Kalau nggak mau, ya udah pergi, nggak usah workshop, pergi cari sendiri makanan, ya kan? Harus sampai segitu kita. Berapapun bayarannya kita bayar, karena kita yang apa? Yang ingin dapat kebaikan. Kita akan workshop diri di sini 10 hari. Orang-orang untuk sekolah ke Jepang itu 4 juta bayarannya. 4 juta sekolah Jepang, kerja ke Jepang, dia ikut workshop, kerja ke Korea, kerja ke Jepang sekali, 4 juta bayarannya. Nanti dicicil. Kita untuk dapat 83,3 tahun, hati di workshop, otak di workshop, syahwat di workshop, 15.000 bayarannya. Itu telat pula lagi transfernya. Ya Allah, ini serius gak sih orang kita? Ya kan? Semoga habis ini serius ya. Makanya Pak Bakhtiar kasihan dia lihat makannya gitu-gitu aja katanya. Dikasih makan yang enak. Susah pula bangun. Makan enak. Kita workshop. Ya. Ini semua terakhir ini komplit udah. Jadi finishing touch itu ada di situ. Ya. Garis finish itu ada di situ. Kalau hari pertama, 10 pertama, kedua kita masih latihan aja baru pemanasan gitu kan, warming up. 10 terakhir nggak bisa lagi. Tapi tetap la yukallifullah nafsan illa. Udah badan udah meriang-meriang, masa-masain diri nggak minum, itu jangan. Makanya bawa madu, bawa apa kalau ada, bawa obat, ya kan. Artinya relax tapi serius. Jangan maksa-maksa ya. Allah nggak suka kita maksa-maksa.
Kau tak kuat tidur kecuali 4 jam 5 jam, ya tidur aja 4 jam 5 jam, enggak ada masalah. Niatin aja, ya Allah saya mampunya segini. Ya kan? Baca Quran juga begitu. Ya, khusyuknya berapa lama nih tahannya mata nih? Kalau udah gini-gini udah tinggal tutup. Rasulullah enggak suka orang baca Quran sambil ngantuk itu. Enggak akan paham, enggak akan ada tadabbur. Bacaan juga bisa salah-salah kan? Fathah kelihatannya kasroh. Ya kan? Apalagi mata udah umur segini kan? Udah bayang-bayang tulisannya. Panjang nih cerita, bisa jadi buku nih. Workshop Ramadan ya. Kemudian yang terakhir ini yang besar-besar aja nih ya, 4 sisi ini ya. Masalah sosial. Kesadaran kita punya tanggung jawab sosial. Itu dilatih dalam Ramadan ini. Hadisnya jelas. Karena Rasulullah SAW ajwadan nas. Rasul ada orang yang paling dermawan. Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan. Di bulan Ramadan dia lebih dermawan lagi. Hina alqahu Jibril, ketika dia nyetor kepada Jibril, dia lebih dahsyat lagi, seperti karihil mursalah, yang kencang. Jadi Rasul itu tidak pernah menyisakan uang sesen pun di rumahnya, di bawah bantalnya, nggak ada. Jadi Rasulullah sepanjang hidupnya dermawan. Masuk Ramadan tambah dermawan, ya kan? Masuk 10 terakhir, khususnya ketemu Jibril, setoran Quran. Makanya dulu ada istilah kita ngaji awal tahun 80-an itu ada infak majlis ya. Jadi dibiasakan infak majelis. Sebelum kita ngaji, kita berinfak dulu. Itu Rasulullah tuh ngajarin. Dia sebelum dia talaki sama Jibril, dia berinfak dulu. Lalu tambah berkah. Kayaknya ini aneh kan, asing. Dulu kami 80-an, 90-an ngaji awal-awal tuh masih terapin. Tapi sekarang udah enggak. Udah proyek aja, otak udah proyek aja udah. Ya. Jadi kalaulah umat ini punya mentalitas, nggak usah seperti Rasulullah, separohnya, seperempatnya, saya rasa kemiskinan nggak akan selebar ini. Hatta negara rekayasa jadi miskin, orang kita mampu kok membela saudara kita, ya kan? Kita punya dermawan, ya kan? Rasul itu orang paling dermawan. Jadi Ramadan ini didik kita orang dermawan. Dan harus berlanjut setelah Ramadan. Ya. Oh, kalau kita khawatir harta kita akan habis, Rasulullah mana qasa malun, tidak akan berkurang harta dengan berinfak, itu akan berkurang. Kalau ke Gaza dikirim malah 1 juta menjadi 700 juta lebih, masa berkurang itu? Bertambah. Siapa yang membayar zakat, kata Allah, faulaika humul mudhifun, itulah orang yang menggandakan hartanya. Jadi jangan khawatir miskin kita kalau kita banyak berinfak. Itu satu. Yang kedua, ini yang lebih penting. Kalau kita terbiasa berinfak, jadi infak itu yang saya temukan ibadah yang non-stop tiap hari tanpa lihat waktu. Dalam Al-Quran sebutkan infak itu apa? Yunfikuna sirra wa alaniyah, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Yunfikuna apa? Lailan atau naharan, malam maupun siang. Yunfikuna fi sarra'i wad dharra, dalam lapang maupun dalam keadaan sempit. Kalau puasa, kalau kita sempit, kita sakit, kita musafir, boleh tidak puasa, nanti aja bayar ringan kan. Tapi kalau infak, makanya jaminan orang infak, alladzina yunfikuna alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang menginfakkan hartanya ya, di jalan Allah, sembunyi-sembunyi pun terang-terangan, malam pun siang, Allah jamin dia tidak akan mengalami rasa takut, dia tidak akan merasa sedih. Tidak takut kita menghadapi mati, tidak takut menghadapi kemiskinan, dan tidak akan bersedih di akhirat. Kenapa? Karena dia sudah selamat dari ayat ya alladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Hai orang-orang beriman, infakkanlah harta yang akan diberikan pada kamu sebelum datang kematian. Fayaqula rabbi
Kalau sudah datang kematian nanti dia akan berkata, laula akhartani ila ajalin qarib. Alangkah baiknya kalau engkau undurkan walaupun sejenak. Fa as-saddaqah, saya akan infakkan semua harta saya. Fa as-saddaqah, sedekah banyak. Wa aku minas salihin, aku jadi orang saleh. Dua nih penyesalan kita orang mukmin ketika sakaratul maut. Kenapa harta ditinggal? Kenapa tidak dibawa? Jadi berpikir cari harta untuk dibawa ya. Bukan untuk ditinggal, bodoh namanya itu. Bangun rumah di sini mewah-mewah, gede-gede, habis itu ditinggal, pergi dia. Bodoh namanya kan. Pergi dia pindah ke Bandung atau pindah ke mana. Sama juga orang yang bodoh cari harta pagi sampai malam seumur umur, udah pensiun masih cari juga lagi. Habis itu ditinggal, nggak dibawa ke akhirat. Bodoh. Makanya hadis kemarin kita baca, al-kayyisu, orang pintar itu apa? Mandana nafsahu, bisa mengendalikan syahwatnya, wa amila lima ba'dal maut. Hadis muhasabah kan kita baca. Dan dia bekerja untuk setelah mati, bukan untuk sebelum mati. Kalau orang kita ya, ini orang kita nih ya, kita menganalisa fenomena ya, bukan untuk diomongin di luar, bukan untuk didiskusikan di luar, enggak. Ini untuk jadi catatan kita. Kalau orang kita kayak saya nih umur udah 63 tahun, sudah aktif sejak tahun 83. Paling tidak punya rumah 5 tuh. Pikirannya begitu tuh. Saya ketemu murid saya waktu tinggal Pondok Duta 20 tahun yang lalu, 19 tahun yang lalu. Oh Ustaz, Masya Allah, dia anggota DPRD. Udah tinggal di komplek ya, berarti udah gede dah rumahnya. Ya rumah orang, saya bilang. Ustaz masih ngontrak ya? Ngontrak, saya bilang. Wah nggak benar itu. Ustaz kan senior kita. Itu cara berpikir, coba lihat. Kalau saya nggak begitu cara berpikir saya bilang. Saya hidup di dunia ini semua ngontrak. Nggak ada bedanya saya mati meninggalkan rumah. Bahkan malah ditanya, kenapa nggak dibawa rumah pergi? Ya, daripada saya mati tidak meninggalkan rumah, nggak ada rumah orang, saya ngontrak rumah orang. Hidup di dunia ini kita ngontrak. Kalau lokasi, alhamdulillah. Tapi tidak itu orientasi kita, sampai ngutang-ngutang, sampai kredit-kredit riba pula lagi kan. Itu harus luruskan cara berpikir kita. Saya dibilang saya mau hidup di akhirat, nggak hidup di sini saya. Ya kan? Kalaupun ada rezeki saya, ya belum tentu saya prioritasnya beli rumah. Belum tentu. Ya kan? Lebih penting kita bangun rumah di akhirat. Bukan apa yang kita tinggal itu dimiliki orang. Jadi bodoh kita kalau kita berpikir untuk sebelum mati. Kita harus bekerja untuk setelah. Sekarang coba tanya diri masing-masing. Sudah begitu belum pikirannya? Kalau belum, berarti nyangkut masih. Wahan masih. Kena wahan. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Jadi memang secara syahwat gak gampang itu. Secara logika manusia biasa gak gampang itu. Itulah yang kita harus workshop. Kita tundukkan akal-akal kita yang gak sehat, pikiran-pikiran yang gak sehat itu. Kita kendalikan syahwat-syahwat kita yang gak sehat itu. Kita suburkan hati kita dengan keimanan sehingga dia punya prinsip hidup yang kuat. Tidak terpengaruh oleh perubahan-perubahan lingkungan-lingkungan, pergaulan-pergaulan. Kenapa? Karena dia sedang menuju ihdinas siratal mustaqim. Saya enggak mau diganggu-ganggu. Bilang begitu pada diri kita, wahai diri, saya enggak mau diganggu-ganggu. Saya sedang naik kereta cepat sekarang nih. Gitu kan. Jadi ganggu-ganggu saya di terminal ini, di stasiun ini, lihat jual orang ini jual kue, orang ini jual, saya mau beli-beli. Enggak lah itu, ecek itu, ya kan? Punya rumah, punya mobil itu ecek itu. Jangan itu jadikan orientasi. Yang paling menderita lagi apa? Saya sering tanya, Pak tinggal di mana Pak? Citayam. Kerja di mana? Di kota. Terus di Citayam di mananya? Ya naik motor lagi sekitar 15 menit lagi.
Kira-kira di sampingnya stasiun kan, jalan kaki. Nggak bisa juga, ada mahal di situ kan. Jadi berapa Pak dulu beli rumah situ? Rumah kredit lah, rumah apa? Rumah ya setengah RS itu. Ya, rumah BTN istilah mereka apa tuh istilahnya ya? Enggak, yang di atas itu dikit BTN. Berapa cicilannya Pak? Sekian juta. Udah selesai belum? Belum. Di bank mana? Bank riba pula lagi. Ya Allah. Ini pola berpikir ya, menyusahkan diri. Padahal dulu ketika dia ngontrak di tempat kerjanya dia bisa jalan kaki tempat kerjanya dia. Enggak habis waktu, enggak terlibat riba. Cuman karena gengsi ditanya mertua, masa udah 20 tahun nikah nggak punya rumah juga, terdorong dia untuk apapun cara pakai riba, nggak selesai. Saya bilang, apa jaminannya Bapak selesai bayar ini? Pertama, Bapak itu sehat. Tiba-tiba naik kereta tabrakan, kecelakaan atau naik motor, gimana cara bayarnya? Udah riba kan? Atau Bapak mati meninggalkan utang, ya kan? Ya kacau lah. Ini akibat hati tidak pernah di workshop, akal pikiran gak ada di workshop, syahwat juga tidak pernah di workshop. Susah lah. Apalagi bicara sosial. Orang begini ini nggak bakal mau dia. Saya aja masih butuh. Padahal infak ini kan disarankan tadi kan, dalam keadaan sembunyi, terang-terangan, dalam keadaan siang, malam, dalam keadaan mudah dan susah. 6 kondisinya. Dan ini berarti tiap hari dong, 6 kali sehari kita infak harusnya. 6 kali. Ya. Tapi jangan diniatkan, oh kalau nanti Allah kata wa ma anfaqtum min khairin fa huwa yukhlifuh. Harta yang baik yang kamu infakkan nanti Allah ganti. Sampai turunlah teori. Kalau Anda infakkan sepeda, nanti Allah kasih motor. Kalau Anda infakkan motor, nanti kasih mobil. Kalau Anda infakkan mobil, kasih rumah. Akhirnya mau rumah habis, nggak dapat apa-apa. Akhirnya orangnya harusnya di penjara udah sekarang tuh harusnya. Banyak banget nipunya. Sampai teman saya dari Palestina ditipu. Diajak acara di Istiqlal, ya diambil uangnya, nggak dikasih untuk Palestina gini. Aduh. Kita jangan beragama seperti itu. Kita berinfak aja. Lillahi ta'ala. Infak itu bagian dari ibadah kita yang rutin, yang sama kayak sholat, sama kayak ngaji, itu kan. Sama. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ingat ini 4 sisi yang di workshop kita oleh Ramadan, ya kan? Oleh 10 terakhir. Semoga ini bisa jadi buku nanti. Hati kita, akal fikiran kita, syahwat kita, dan spirit kita berinfak. Ya. Jangan donasi ya, donasi itu bahasa Inggris, donation, karena mereka tidak punya kosakata untuk infak. Kalau infak itu kan dari Al-Quran. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Jadi berbanyaklah berinfak. Ya kan? Setiap malam berinfak. Kalau saya berinfak ke Palestina tiap malam. Bagaimana caranya? Saya punya rekening khusus untuk Palestina, jadi saya infak aja ke situ. Karena kan nggak mungkin kita kirim ke mereka kecil-kecil atau tiap malam, karena mungkin kan. Nanti setelah terkumpul beberapa, baru saya kasih biasanya. Jamaah juga ada yang masuk ke rekening saya infak itu. Ya udah banyak ya, udah puluhan ribu dolar lah yang masuk. Ya, berapa kali udah saya kasih. Jadi silakan berinfak banyak-banyak. Kalau mau lebih banyak pahalanya, jihad di Palestina, jihad di Sudan, ya kan? Jihad di sekarang Somalia nih mulai kacau juga. Rohingya, ya kan? Di India, ya banyak lah. Apa namanya? Peluang kita dibuka Allah Ta'ala. Taib, demikian, semoga bermanfaat kajian kita pada siang hari ini. Semoga ke depan
sedikit demi sedikit, pelan, step by step kita bisa amalkan ini. Dan sekaranglah masa kita berlatih. Baik, jika ada pertanyaan silakan. Pada rezeki itu kan sudah ditetapkan oleh Allah. Saya akan rezeki kamu sekian. Nah, ya terkait tadi yang manusia kita punya keluhan tadi bahwa cinta dunia atau mati. Nah, karena dia saking cinta dunianya mereka korupsi. Nah, kalau seandainya sehingga mereka korupsi mereka jadi kaya. Kalau seandainya mereka tidak korupsi, itu apakah dia juga akan kasih Allah duitnya seperti itu juga gitu? Udah, pertanyaan itu. Jadi gini, secara prinsip dalam Al-Quran itu banyak ya Allah ceritakan tentang rezeki itu. Pertama, rezeki itu Allah mewajibkan dirinya untuk beri kita rezeki. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di bumi kecuali Allah mewajibkan dirinya untuk beri rezeki karena dia menciptakan. Kita aja punya karyawan, punya pembantu, kasih nggak gajinya? Kasih kan? Tanggung jawab kita kan? Allah jauh lebih bertanggung jawab dari kita. Itu kaidah umumnya. Yang kedua, ya Allah bisa memberi rezeki orang dari jalan yang dia tidak duga. Yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberi rezeki orang tanpa dia duga. Berarti apa dong? Rezeki itu ada yang diduga dan tidak diduga. Ya kan? Ada yang diduga, tidak diduga. Dia diduga itu artinya dia tempuh jalannya. Dia sudah akad dengan kantornya digaji sekian. Itu diduga kan? Dia sudah transaksi bisnis dengan keuntungan sekian. Dia sedang merancang bisnis proyeksi dia gini. Itu istilahnya diduga. Namanya diduga. Dan tidak diduga. Ya kan? Banyak datang rezeki kita yang tidak diduga juga. Kemudian ada lagi dalam Al-Quran, innallaha yabsutur rizqa liman yasha. Allah yang membentangkan rezeki. Ini dia nih. Allah yang membentangkan rezeki dari kepada orang yang kehendaki. Artinya apa? Dia bisa dapat rezeki jauh lebih dari apa yang dia bayangkan. Ya kan? Tiba-tiba dia dapat proyek, tiba-tiba dia dapat partner, orang hebat. Ya kan? Nah, itu namanya Allah bentangkan dia. Terus ada lagi Allah yang menggenggam rezeki, dia membuka kayak keran. Allah yang menyempitkan, ya, qabid namanya kan, dipegang ini Allah nggak dikasih-kasih. Ibarat keran ditutup. Allah juga yang membuka keran, ya kan? Terus ada lagi sebab-sebab amal-amal yang orang itu Allah kasih, pasti kasih. Seperti infak diantaranya, ya kan? Wa ma anfaqtum min khairin fa huwa yukhlifu. Bisa Allah ganti dalam bentuk rezeki dunia, bisa Allah ganti dengan pahala yang berlipat ganda, ya kan? Jadi masalah rezeki ini banyak. Saya ingat saya ada 8 pintu rezeki itu. Ada 8 pintu rezeki atau ada 8 model rezeki itu. Lalu bagaimana dengan orang yang korupsi sampai dapat duit banyak? Jelas itu rezeki haram kan? Apakah dia kalau tidak korupsi dia dapat juga rezeki sebanyak itu? Bisa iya, bisa tidak. Ya bisa iya, bisa tidak. Karena ada salah satu kunci yang Allah serahkan kepada manusia adalah keinginan. Man kana yuridu dunya nu'ti minha. Siapa yang ingin dunia, kami kasih. Wa man arada al-akhirah, siapa akhir kami kasih. Ya kan? Jadi orang korupsi itu keinginannya berarti ingin dapat rezeki yang haram. Keinginannya. Buktinya dia lakukan. Coba kalau dia, saya korupsi nggak mau saya karena itu haram. Ya kan? Mau kaya nggak mau, tapi saya nggak tahu kapan kayanya. Kalau saya
kerja pegawai negeri, nggak mungkin saya kaya. Apalagi levelnya bawah. Dia diduga. Tapi bisa aja satu saat dia qadarullah dapat janda kaya. Kaya juga dia. Atau harta karun. Gali-gali di belakang rumahnya ketemu emas 100 kilo, 200 miliar. Bisa aja, semua kemungkinan. Kalau dengan Allah, domain Allah, semua bisa. Karena ada yang Allah atur sendiri, ada yang Allah kasih kita milihnya yang mana. Keimanan kufur juga. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kita kenapa kita begini? Karena kita pilih iman. Kenapa kita mau itikaf? Karena kita pilih iman. Karena Rasulullah yang mengajarkan begini, kita beriman pada Rasul, kita praktekin. Tapi apakah itikaf nggak terbuka bagi semua manusia? Terbuka. Kenapa yang lain nggak mau? Karena dia imannya belum. Dia nggak mau, ya kan? Nah, itu keunikan kehidupan gitu. Allah itu tidak diktator ya. Jadi nanti Allah Maha Adilnya, kenapa orang ini masuk surga? Ada argumennya, ada alasannya. Kenapa ini orang masuk neraka? Ada alasannya. Kenapa orang ini kaya dengan halal? Ada alasannya. Kenapa orang ini kaya dengan haram? Ada alasannya. Semuanya akan dipertanggungjawabkan. Makanya orang-orang yang korupsi itu, jangan-jangan Allah udah takdirkan kaya dengan jalan yang halal sebenarnya. Cuman dia nggak sabar. Dia nggak sabar, ya kan? Kan orang korupsi gede-gede itu kan berarti dia punya obsesi, punya cita-cita besar kan, punya uang banyak kan. Sebenarnya Allah udah mau kasih dengan cara yang halal nih, cuma dia nggak sabar. Dia pilih jalan yang haram. Nanti Allah masuk ke neraka, Allah azab, jangan disalahkan Allah. Ente yang pilih kok, ya kan? Ente yang nggak sabar menunggu keputusan saya. Oke lah, kita nggak dipilih-pilih Allah menjadi orang kaya yang halal. Sudah berbisnis, sudah ini, sudah punya pengetahuan, punya relasi, punya network, nggak kaya-kaya juga. Sabar. Berarti Allah merancang Anda untuk masuk surga. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan ketika Mi'raj, ittala'tu 'alal jannah fara'aitu aktsara 'aliha al-fuqara wal masakin. Saya beli Allah melihat surga, saya lihat kebanyakan isinya adalah di doa yang saya sebar itu ada doanya ternyata. Ya, coba baca dia doa keberapa itu. Iya. Ya Allah, hidupkanlah saya miskin, matikan dan kumpulkan saya bersama orang miskin. Kenapa? Ketika Allah kasih kita kemiskinan, berarti tanggung jawab harta kita nggak punya dong. Karena yang paling berat nanti tanggung jawabnya dua. Harta itu dua. Yang lain tanya satu-satu. Tentang harta apa? Min aina iktasab, dari mana kamu dapat? Wa fima anfaq, kemana kamu belanjakan? Karena kalau kita punya harta, kalau jalannya tidak benar, korupsi, enggak punya harta juga dong, malah punya dosa. Bukan punya harta namanya itu. Ya. Enggak punya harta namanya, punya dosa namanya itu. Saya kemarin beberapa hari yang lalu sebelum itikaf, ada teman bilang, Ustaz, saya lagi dipanggil nih oleh bos. Ternyata bosnya itu koruptor besar. Dia mau invest ke saya, ada proyek dakwah. Berapa? 50 miliar. 50 miliar.